Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Solo Sepatu Ajaib, tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di pagi kali ini saya kedapatan sepatu baru, bahkan dia beli langsung dari tokonya ya. Ini masih dari ya, ada tulisannya ya ini toko sepatu ya, ada tulisannya ini toko sepatu. Ini baru beli dari toko ya. Ini plastik tokonya juga masih ada, dan ini boxnya ya. Masih ada boxnya, dan alhamdulillah yang punya mempercayakan saya untuk langsung dijahit ya. Dan mari kita simak di meja pengerjaan aja ya. Ini sepatunya Marquis ya. Oke ya, dan bisa kawan-kawan lihat ya, ini sepatunya Marquis ya. Marquis, kita buka aja. Nah, ini sudah saya buka ya. Untuk dalamnya dia sepatu pantofel ya. Pantofel cewek. Kita ambil aja. Oke ya. Kita lepas. Terlepas juga, kita turunkan boxnya, dan ini adalah sepatunya. Sepatu masih baru ya, Marquis, masih baru, benar-benar baru ya, Marquis. Dan mari kita jahit langsung ya. Dan ini sebelum menjahit, karena ini sepatu baru lah, bolehlah kita memakai alas yang masih, ini kan agak-agak kotor ya. Saya mau menambahkan alas yang setidaknya alas ini tidak kotor ya, agar nanti hasilnya itu tidak ada bekas-bekas nodanya. Ini bersih nih ya, jadi yang kotor nanti pakai alas yang tadi ya, yang merah ya. Untuk yang tidak kotor pakai alas yang ini. Oke ya, kawan-kawan sudah bisa lihat ya sepatunya seperti ini. Oke ya, untuk sepatu model seperti ini tidak ada haknya ya, tidak ada tertera haknya seperti pantofel-pantofel pada biasanya, tidak ada bagian haknya. Hak yang agak panjang ya, nggak ada. Dan ini dia bawahnya juga bentuknya seperti ini. Yang paling sulit adalah gimana kita menentukan jalan benangnya ya. Kalau saya itu tetap menggunakan jalan benang yang dari samping ya, dari samping sini. Kenapa kok harus dari samping ya? Karena kalau dari samping itu satu, dia akan lebih awet ya. Dari samping sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Dari sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dari sini nanti dia akan lebih awet ya. Ini saya buat jalan benang. Tapi ini harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai jalan benang ini meleset terus mengenai uppernya. Ini sangat membutuhkan kehati-hatian, karena apalagi ini juga sepatunya masih baru ya. Jadi jangan sampai cacat. Dan ini harus benar-benar hati-hati banget ya. Dan ini juga tertuntut harus lurus dan rapi ya. Karena mengingat tadi ini adalah sepatu baru. Bentar. Oke ya, dan ini jalan benang sudah terbentuk ya. Tadi saya membuat, dan ini lanjut di bagian yang depan ya. Kita membuat jalan benang di bagian yang depan. Harus sangat berhati-hati sekali. Kalau kita menemukan atau menemui ketika didorong itu kok berat ya, seperti di bagian ini, dia mungkin di dalamnya ada lapisan lain. Di sini tertera atau terlihat ada lapisan benangnya, makanya kita alihkan dari sini ya, arahnya dirubah
Nah, kalau sudah kena barulah kita tarik. Nah, arahnya kita rubah. Kalau ini ya ada benangnya. Di dalamnya ternyata ada lapisan benangnya yang mengakibatkan atau menyebabkan atau menjadikan ketika disayat itu susah. Tapi kalau kita nekat, langsung saja mendorong dipaksa, yang jelas jarum sayat kita akan patah. Nah, ini kan dilakukan seperti ini ya, alat sayat kita sudah tidak bisa menjangkau ya. Ini susah, kita balik ya. Jadi untuk yang tidak bisa menjangkau, kita bisa balik dari arah yang lain ya. Nah, seperti ini jadi bisa. Baru kalau sudah kita balik lagi ya dari arah semula. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, tinggal kita menjahit. Dan di sini yang harus saya gunakan adalah benang hitam. Ini hitam nomor 12, jangan dipakai. Yang tentunya saya membutuhkan benang hitam nomor berapa nih? Nomor 9 ya. Nah, ini dia benang hitam nomor 9. Dan tentunya saya memakai jarum sol yang sedang. Dan saya akan mulai dari bagian dalam ya, tengah. Untuk bagian dalam saya kenakan insolnya ya, ini ya terlihat insolnya itu terkena ya. Bang, kalau insolnya nggak terkena gimana? Nggak apa-apa. Terus apa kelebihannya jika insol terkena? Yaitu insol akan lebih kuat ya. Mulai menjahit ya. Nih. Untuk jarak jahitan juga jangan terlalu pendek ya. Bang, kalau ada pertanyaan ya, seumpama kita mau menjahit sepatu yang model seperti ini dari bawah gimana? Kalau menurut saya pribadi, hindari menjahit sepatu ini dari bawah. Karena kalau kita menjahit dari bawah, nggak ada nggak ada seperti nilai yang kita berikan ya. Yang jelas justru malah membuat sepatu akan cepat rusak ya. Ingat apa yang saya katakan, jika kita menjahit sepatu ini dari bawah, justru menjadikan sepatu akan cepat rusak. Maka paling tepat adalah dijahit dari samping seperti ini ya.
Oke ya, saya zoom itunya ya, videonya mungkin menjadi tidak terlalu jelas ya, agak-agak banyak noise-nya, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengetahuan kawan-kawan aja. Jadi seperti ini, saya coblos. Jarum ini benangnya keluar, terus kita masukkan seperti ini. Kita bisa dari bawah, dari samping pokok, dari bawah. Akan saya ke bawahkan dulu ya kameranya. Nah, seperti ini biar pas. Ini termasuknya sepatu pantofel yang kertas di teksonnya itu berat ya. Di zoom ya agar kawan-kawan tahu ya, tahu langsung prosesnya. Ini ketika berat seperti ini dia berarti nyantol bagian jahitan putih-putih ini ya, bagian putih-putih dalam ini. Kalau ditarik berat, kita dorong lagi ke dalam ya, dorong lagi ke dalam dan kita lepaskan ya kaitan yang, nah ini sudah terlepas ya. Kita lepaskan kaitannya lagi dengan jarum ya. Terus kita kaitkan lagi dan hindari jahitan yang tadi. Nah, ini langsung bisa. Tapi ini jangan hanya diterapkan di sepatu baru ya. Kalau sepatu-sepatu lama juga kawan-kawan harus mementingkan kerapian ya. Jangan mentang-mentang lama nanti seenaknya mengerjakannya, jangan sampai. Walaupun sepatu lama harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sangat jelas ya. Ini hasil jahitannya juga pasti jelas. Jadi kira-kira seginilah ya spasi yang tepat. Nah, ini dia. Oke, saya lanjut lagi ya. Ayo, siapa yang sepatunya beli sepatu baru tidak berani langsung dijahit ya? Banyak yang punya pendapat bahwa
Jika sepatu baru itu jangan dijahit. Sebenarnya tergantung itunya sih, kualitasnya. Kalau kualitasnya sangat baik, lem-lemnya itu benar-benar kuat merekat, ya nggak usah langsung dijahit. Tapi kalau kawan-kawan coba membeli sepatu yang harganya itu biasa-biasa saja, kualitasnya biasa, apalagi itu membeli sepatu yang KW itu ya harus langsung dijahit agar nanti tidak memalukan ketika dipakai. Karena kalau eh, putus atau jebol di tengah jalan itu pasti akan nanti akan malu sekali ya. Saya ganti dari sudut pandang yang berbeda ya, agar kawan-kawan tahu gimana cara tangan saya ya. Tangan saya memegang jarum dan tangan saya memegang sepatu ya. Kawan-kawan harus pahami ya, tidak hanya gimana cara menjahitnya, tapi gimana tangan saya memegang jarum ya ini. Ini saya ada mejanya ya, bukan di paha. Beda lagi kalau yang di paha ya. Ini saya yang ada mejanya. Tutorial yang ada mejanya ya. Ini intinya memegang jarum seperti ini posisinya ya. Posisi memegang jarum saya seperti ini ya. Dan posisi tangan saya seperti ini. Tuh ya. Seperti ini posisinya. Dan posisi sepatunya ya. Posisi sepatunya seperti ini ya. Bukan tidur seperti ini tapi agak miring seperti ini ya. Oke ya, saya lanjut ya. Posisi tangan saya, posisi jari tangan kanan dan tangan kiri bisa kawan-kawan lihat. Gimana? Susah apa enggak melihatnya? Pasti mudah ya, karena melihat itu hal yang paling mudah. Yang susah adalah mempraktekkan. Dan untuk bagian depan, kawan-kawan bisa lihat gimana cara saya menaklukkan sepatu ini. Bagian depan ini bisa kita agak tengkurap seperti ini ya, agak tengkurap sih, agak nggak miring ya, dan tangan kita posisinya seperti ini, posisinya terlentang, terlentang agak sedikit miring ya.
Semua kawan-kawan yang melihat konten-konten saya langsung bisa menjahit sendiri ya. Ya, posisi tangan kita ini dipegang benangnya, lalu masuk mengikuti arah benang. Kita geol jarumnya, udah nyangkut terus kita tarik dan benangnya nyangkut ya. Dan kita masukkan. Sangat mudah ya, walaupun ini di bagian depan, tapi tidak merasa kesulitan ya. Ya, walaupun bagian depan, tapi sama sekali tidak merasa kesulitan. Karena itu tadi memakai cara yang betul. Ini juga sudah hampir-hampir selesai ya. Nanti saya tutorialkan yang cara menalinya aja. Dan ini yang di terakhir ya, dan saya harus menalikan untuk terakhir kali ini. Intinya yang pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah ketika kita membeli sepatu baru, jangan takut ketika langsung dijahit ya. Tentunya yang jelas atau yang baik itu dengan mencari tukang sol yang sudah langganan atau sudah teruji kualitasnya ya. Jangan memakai tukang sol yang mungkin baru dikenal atau ini ya hasilnya seperti ini. Dan dari kejauhan ya, dia tidak terlihat bahwa ini dijahit karena saya memakai benang warna hitam ya. Jadi tidak terlalu malu lah orangnya walaupun ini sepatu masih baru langsung dijahit. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share tentang mengenai cara menjahit sepatu pantofel yang baru ini ya. Semoga itu bisa menjadi pelajaran kita semua yang tentunya kita tiap hari itu banyak yang memakai sepatu dan pasti sepatunya jebol dan semoga bisa diperbaiki sendiri di rumah. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.